Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Suryani, NIM 1901100034. Adapun materi yang pertama yaitu tujuan, prinsip, dan ruang lingkup pembelajaran Al-Quran. Tujuan dari pembelajaran Al-Quran adalah membina manusia agar mampu menjelaskan fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifahnya. Maksudnya di sini pembinaan melalui pembinaan material atau jasmani dan pembinaan imaterial akal dan jiwa. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran Al-Quran. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran Al-Quran yaitu yang pertama, prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan ini dipengaruhi oleh kesiapan dari masing-masing individu karena dapat memungkinkan melakukan belajar. Kesiapan belajar adalah kondisi psikis atau jasmani dan rohani individu yang memungkinkan subjek dalam melakukan belajar. Kesiapan dalam belajar adalah kematangan dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik, intelijensi, latar belakang, pengalaman, hasil belajar yang kaku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Kedua, prinsip motivasi. Motivasi ini adalah sebagai pendorong agar peserta didik dapat lebih semangat lagi dalam belajarnya, terutama dalam hal pembelajaran Al-Quran. Ketiga, prinsip perhatian. Di dalam proses pembelajaran, peserta didik harus benar-benar mendapatkan perhatian sepenuhnya dari guru maupun orang tuanya. Karena jikalau anak atau peserta didik tidak mendapatkan perhatian dari seorang guru maupun orang tua, maka peserta didik itu lalai dalam mengerjakan tugasnya, terutama tugasnya untuk mempelajari Al-Quran. Yang keempat yaitu prinsip persepsi. Prinsip persepsi ini bersifat kompleks yang menyebabkan orang bisa menerima atau meringkas informasi yang ia peroleh di lingkungan. Persepsi dianggap sebagai kegiatan awal struktur kognitif seseorang. Persepsi bersifat relatif, selektif, dan teratur. Oleh karena itu sejak dini kepada peserta didik perlu ditanamkan rasa memiliki persepsi yang baik dan akurat mengenai apa yang dipelajarinya. Yang kelima, prinsip pengulangan. Prinsip pengulangan adalah apa yang tertinggal dan dapat diangkat kembali atau dapat dipelajari kembali setelah seseorang memberikan sesuatu. Dengan pengulangan dapat membuat apa yang dipelajari dapat bertahan dan tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat mengingat kembali jika diperlukan. Oleh karena itu, pengulangan sangat menentukan hasil yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran. 6. Prinsip transfer merupakan suatu proses di mana suatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian, transfer adalah pengantar atau pengetahuan yang sudah dipelajari, pengetahuan atau keterampilan yang diajarkan sekolah atau guru selalu diasumsikan atau diharapkan dapat dipakai untuk memecahkan masalah yang dialami dalam kehidupan atau pekerjaan yang akan dihadapinya. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran Al-Quran anak usia dini. Adapun ruang lingkup pembelajaran Al-Quran anak usia dini, yang pertama, pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, hafalan surah-surah pendek dalam Al-Quran dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya, serta pengalamannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan dan pembiasaan. Materi yang kedua yaitu kisah
atau cerita untuk anak usia dini dalam Al-Quran. Cerita untuk anak usia dini yang bersumber dari dalam Al-Quran adalah sebagai sumber belajar atau salah satu metode pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Cerita dalam Al-Quran juga dapat diambil dari kisah-kisah para nabi dan kisah para waliullah yang dapat dijadikan sebagai contoh yang tentunya banyak mengandung pesan moral tentang akidah dan akhlak, pengetahuan serta ajaran tentang kebaikan yang dapat memotivasi anak dalam memahami sikap dan perilaku. Pada saat menyampaikan cerita pada anak usia dini, guru harus mempersiapkan atau memperhatikan langkah-langkahnya sebelum memulai cerita. Adapun langkah yang pertama yaitu menetapkan tujuan. Nah, agar pembelajaran dapat terlaksana dan mencapai sasaran, maka perlu ditetapkan tujuannya. Penetapan tujuan dalam pembelajaran tidak lepas dari indikator-indikator yang ditetapkan. Yang kedua, memilih jenis cerita. Jenis cerita terkadang memang guru yang menentukan. Namun, di sisi lain, bila memang indikator pembelajaran menceritakan kisah Nabi, maka tidak dapat seorang guru harus menyesuaikan dengan indikator tersebut. Yang ketiga, menyiapkan alat peraga. Kenapa saya bilang alat peraga? Karena anak usia dini akan tertarik mendengarkan cerita jikalau ada alat peraga yang ia lihat. Keempat, memperhatikan posisi duduk peserta didik. Posisi yang baik dalam bercerita adalah siswa mengelilingi guru dengan posisi setengah lingkaran. Yang kelima, menarik perhatian peserta didik dalam penyampaian. Guru harus pandai-pandai melihat situasi peserta didiknya agar mereka tetap fokus memperhatikan apa yang sedang guru sampaikan. Yang keenam, menceritakan isi cerita dengan lengkap. Guru harus menceritakan secara detail isi yang ada di dalam cerita itu. Yang ketujuh, menyimpulkan isi cerita. Guru bersama murid-muridnya bersama-sama menyimpulkan isi dari cerita yang telah dia sampaikan. Yang kedelapan, mengadakan evaluasi. Tujuannya untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman siswa dan juga seberapa berhasilnya metode cerita yang digunakan gurunya. Selanjutnya, yang kesembilan, tindak lanjut. Tindak lanjut ini dapat dilakukan melalui hasil evaluasi dari kedua hal di atas. Bila memang ada siswa yang kurang dalam menguasai materi, maka guru mencari penyebab dan harus segera dilakukan perbaikan dengan cepat untuk pembelajaran berikutnya dengan metode bercerita tersebut. Materi yang ketiga yaitu strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini melalui cerita, lagu, terjemahan dengan gerakan dan bermain peran. Dalam memahami isi kandungan dalam Al-Quran, harus memperhatikan berbagai cara untuk memahami isi kandungan Al-Quran untuk anak usia dini, yaitu melalui yang pertama, metode bercerita. Dalam dunia pendidikan, metode cerita ini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Dalam usia anak-anak misalnya, guru bisa memberikan cerita dengan mendongeng. Materi dongeng bisa mengambil cerita-cerita faktual para nabi dan para rasul maupun orang-orang saleh. Metode cerita dalam dunia pendidikan harus memperhatikan situasi kapan metode ini cocok digunakan. Tentunya juga dengan memperhatikan tujuan pembelajaran tersebut. Hal tersebut untuk menjadikan metode cerita yang digunakan tepat sasaran dan dapat menjadi materi pembelajaran tersampaikan dengan baik. Situasi penggunaan metode cerita dapat dalam pendidikan diantaranya: yang pertama, mendidik keteladanan. Guru harus jeli melihat materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Apabila materi yang akan diajarkan memang untuk menggiring peserta didik pada penguasaan akhlak dan moral, maka metode ini sangat tepat digunakan. Menarik perhatian dan merangsang otak. Kisah-kisah yang diceritakan oleh gurunya harus mengandung hikmah sangat efektif untuk menarik
perhatian dan merangsang otak anak. Dengan mendengarkan cerita, peserta didik akan merasa senang sekaligus menyerap nilai-nilai pendidikan Islami tanpa merasa dipaksa. Keempat, anak usia prasekolah. Orang tua memberikan cerita dari hal-hal yang sederhana. Menurut Muhammad Qutb, dengan cerita, anak mempunyai daya tarik yang menyentuh perasaan dan mempunyai pengaruh terhadap jiwa anak. Ketiga, menanamkan nilai akhlak dan emosional. Metode bercerita dapat mengungkapkan peristiwa yang mengandung nilai-nilai pendidikan, moral, rohani, dan sosial untuk peserta didik, baik cerita yang bersifat kebaikan, kezaliman, maupun cerita tentang ketimpangan jasmani dan rohani, material spiritual yang dapat melumpuhkan semangat manusia. Yang kelima, peserta didik yang mempunyai kecerdasan verbal linguistik. Peserta didik yang memiliki kecerdasan verbal linguistik cenderung mempunyai kemampuan retoris bahasa atau kemampuan untuk meyakini seseorang dari serangkai tindakan. Potensi dalam mengingat bahasa atau kemampuan untuk mengingat bahasa. Oleh karena kecerdasan linguistik ada pada pengolahan kata-kata atau berbicara, maka dengan mendengarkan cerita, peserta didik akan memiliki banyak pembendaharaan kata dan dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Selanjutnya yaitu metode bernyanyi. Metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan syair-syair yang dilakukan. Biasanya, syair-syair tersebut disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan peserta didiknya. Dengan bernyanyi, membuat suasana belajar menjadi riang dan bergairah, sehingga perkembangan anak dapat distimulasi secara lebih optimal. Nyanyian dalam bagian dari musik yang berfungsi sebagai alat untuk mencurahkan pikiran, perasaan, untuk berkomunikasi, dan pada hakikatnya menyanyi bagi anak adalah sebagai bahasa emosi, bahasa nada, dan bahasa gerak. Terjemahan dengan gerakan. Metode gerakan dalam memahami isi kandungan Al-Quran juga perlu dilakukan, karena dalam metode gerak ini kita bisa memperagakan apa maksud dari kandungan Al-Quran tersebut. Contohnya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Gerakannya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Materi yang keempat yaitu ruang lingkup pembelajaran membaca Al-Quran untuk anak usia dini. Adapun ruang lingkup pembelajaran untuk anak usia dini, yang pertama, mengenal huruf hijaiyah. Pengenalan huruf hijaiyah bertujuan agar anak dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan fasih dan mampu membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain dari segi makhraj maupun sifat huruf. Yang kedua, mengenal harokat. Pengenalan harokat dalam beberapa metode seperti metode Iqra, metode Ummi, dan metode Qiraati dilakukan bersama dengan pengenalan huruf, diawali dengan harokat fathah. Sedangkan dalam metode Baghdadiyah dimulai dengan mengenal nama-nama huruf, kemudian dilanjutkan dengan huruf berharokat fathah, disusul dengan huruf harokat kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dan dhammatain, dan seterusnya. Yang ketiga, mengenal huruf bersambung. Pengenalan huruf bersambung dilakukan setelah pengenalan huruf hijaiyah dan harokat. Pengenalan huruf bersambung ini untuk mempermudah anak dalam membaca Al-Quran. Hal ini bisa dilakukan dengan guru membaca satu huruf dan disambung oleh anak. Ada tahapan awal pengenalan huruf sambung dilakukan dengan mengenalkan dua huruf dan terus meningkat sesuai perkembangan anak. Yang keempat, mengenal panjang pendek bacaan bisa dilakukan setelah anak benar-benar memahami dan tahu tentang hafal dengan baik bagaimana cara membaca dan mengucapkan setiap huruf.
Materi yang kelima yaitu metode belajar membaca Al-Quran dengan cara metode Al-Baghdadi dan Iqra. Metode Al-Baghdadiyah adalah metode pembelajaran Al-Quran dengan cara dieja per hurufnya. Kaidah ini juga dikenal dengan kaidah sebutan eja atau Latin to be. Metode ini dimulai dari mengenalkan huruf-huruf hijaiyah, kemudian tanda-tanda bacaannya dengan dieja atau diurai secara pelan. Setelah menguasai, barulah diajarkan membaca surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Menurut berbagai pihak, metode ini ternyata lebih mudah dan lebih cepat dalam belajar membaca Al-Quran. Adapun faktor pendukung metode Al-Baghdadiyah ini yaitu yang pertama, santri akan mudah dalam belajar karena sebelum diberikan materi santri sudah hafal huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua, santri yang lancar akan cepat melanjutkan pada materi selanjutnya karena tidak ada menunggu orang lain. Adapun faktor penghambatnya yaitu membutuhkan waktu yang lama karena harus menghafal huruf hijaiyah terlebih dahulu dan harus dieja. Yang kedua, santri kurang aktif karena harus mengikuti ustazahnya dalam membaca. Yang ketiga, kurang variatif karena menggunakan satu jilid saja. Selanjutnya, metode Iqra. Dalam bentuk pelaksanaan metode Al-Baghdadiyah di Indonesia adalah metode Iqra. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkat yang sempurna. Metode Iqra ini dalam prakteknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam karena ditekankan pada bacaannya, membaca huruf Al-Quran dengan fasih. Bacaan langsung tanpa dieja artinya dikenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan cara belajar siswa aktif dan lebih bersifat individual. Pembelajaran ini pertama kali disusun oleh Haji Asad Human di Yogyakarta. Buku metode Iqra ini disusun atau dicetak dalam 6 jilid sekali. Adapun faktor pendukung metode Iqra ini yaitu yang pertama, menggunakan metode cara belajar siswa aktif. Yang kedua, dalam penerapannya menggunakan klasikal atau membaca secara bersamaan. Yang ketiga, komunikatif artinya jika santri mampu membaca dengan baik dan benar, guru dapat memberikan sanjungan, perhatian, dan penghargaan. Yang keempat, bila ada santri yang sama tingkat pelajarannya, boleh dengan sistem tadarus secara bergilir, maka sekitar 2 baris, sedangkan lainnya menyimak. Adapun faktor penghambatnya sebagai berikut. Bacaan-bacaan tajwidnya tak dikenalkan sejak dini. Yang kedua, tidak ada metode pengajaran. Yang ketiga, tidak dianjurkan menggunakan irama murattal. Yang keenam yaitu metode belajar Al-Quran melalui metode qiraati dan ummi. Yang pertama, pengertian metode qiraati. Metode qiraati adalah suatu metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sedangkan metode ummi adalah salah satu metode Al-Quran yang menggunakan filosofi dari kata ibu yang dalam bahasa Arab adalah ummi. Maksud dari kata ummi ini adalah metode ini menggunakan pendekatan ibu yang mana pengajarnya memerankan atau menerangkan dirinya sebagai ibu. Ibu yang kasih sayangnya mengajari anak dengan kesabaran dan mengajarkannya. Adapun langkah-langkah penerapan metode qiraati ini, yang pertama, praktis artinya langsung tidak dieja. Yang kedua, sederhana. Kalimat yang dipakai menerangkan diusahakan sederhana, asal dapat dipahami dan cukup memperhatikan bentuk hurufnya saja. Yang ketiga, sedikit demi sedikit tidak menambah sebelum bisa belajar. Yang ketiga, sedikit demi sedikit tidak menambah pembelajaran sebelum bisa lancar. Maksudnya di sini metode qiraati tidak terburu-buru dalam
memberikan pembelajaran Al-Quran. Metode qiraati ini diajarkan secara perlahan tanpa buru-buru, supaya peserta didiknya bisa memahami dan bisa lancar pada saat membaca Al-Quran. Yang keempat, merangsang murid untuk saling berpacu. Metode qiraati tidak menambah pembelajaran baru sebelum bisa membaca dengan baik dan cepat. Yang kelima, tidak menuntun untuk membaca. Seorang guru yang cukup menerangkan dan baca berulang-ulang pokok bahasan pada setiap babnya sampai anak mampu membaca sendiri tanpa dituntun latihan di bawahnya. Yang keenam, waspada terhadap bacaan yang salah. Anak lupa terhadap pelajaran yang lalu itu soal biasa dan wajar. Anak lupa dan guru diam itulah yang tidak wajar. Tentunya, sering anak membaca salah saat ada guru dan gurunya diam saja, maka bacaan salah itu akan dirasa benar oleh muridnya. Dan salah merasa benar itu bibit dari salah kaprah. Maka, agar ini tidak terus-menerus terjadi dalam bacaan Al-Quran, maka waspada setiap ada anak baca salah, memberi teguran dan langsung dicontohkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. 7. Bisa karena terbiasa. Anak yang bisa membaca Al-Quran fasih itu tandanya anak itu sudah terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jikalau anak tidak memiliki kemampuan membaca Al-Quran, maka anak itu tidak akan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan juga anak itu tidak terbiasa membacanya. Yang kedua, pembelajaran Al-Quran metode Umi. Pembelajaran Al-Quran metode Umi diajarkan melalui 7 tahapan, yaitu pembukaan, apresiasi, penanaman konsep, pemahaman konsep, keterampilan atau latihan, evaluasi, dan penutup. Keunggulan metode Umi terletak pada sistem menjamin mutu. Dalam metode Umi dikenal dengan 9 pilar sistem mutu. 9 mutu tersebut yaitu yang pertama, goodwill management, yang kedua, sertifikasi guru, yang ketiga, tahapan yang baik dan benar, yang keempat, target jelas dan terukur, yang kelima, mastery learning yang konsisten, yang keenam, waktu yang memadai, yang ketujuh, quality control yang intensif, yang kedelapan, rasio guru dan siswa yang profesional, yang kesembilan, progress report setiap siswa. Metode qiraati dan Umi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Adapun kelebihan dari metode qiraati yaitu praktis, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh peserta didik. Yang kedua, peserta didik aktif dalam belajar membaca. Guru hanya menjelaskan pokok pembelajaran dan memberi contoh bacaan. Yang ketiga, efektif sekali, bacaannya langsung fasih dan tartil dengan ilmu tajwidnya. Yang keempat, peserta didik menguasai ilmu tajwid dengan praktis dan mudah. Adapun kekurangannya yaitu anak tidak bisa membaca dengan mengeja. Yang kedua, anak kurang menguasai huruf hijaiyah secara urut dan lengkap. Yang ketiga, bagi anak yang tidak aktif akan semakin tertinggal. Adapun kelebihan dari metode Umi yaitu menggunakan pendekatan ibu. Yang kedua, goodwill management. Yang ketiga, sertifikasi guru atau mutu guru. Yang keempat, sistem berbasis mutu. Adapun kekurangannya, yang pertama, buku pegangan atau buku jilid yang terlalu banyak. Yang kedua, target waktu. Setiap metode pembelajaran Al-Quran memiliki target waktu agar santri mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu metode belajar membaca Al-Quran bermain. Seperti yang kita ketahui, metode bermain adalah kegiatan yang sesuai untuk melatih kerjasama yang ada pada diri anak. Kreativitas anak untuk bermain dan menyelesaikan permainannya akan membantu anak menumbuhkan interaksi dengan teman dalam kelompok bermainnya. Metode pengenalan huruf dalam pendekatan ini menggunakan kata-kata anak sendiri untuk membantunya belajar membaca kata-kata itu dapat berupa penjelasan suatu gambar atau cerita pendek yang masuk ke dalam suatu buku. Ini bertujuan untuk melatih dan mengenalkan anak agar selalu hidup bersama Al-Quran, mulai dari memperkenalkannya, mengenal huruf-hurufnya,
cara membacanya dan mendengarkan anak pada bacaan ayat-ayat Al-Quran semakin dilatih, pendengaran anak akan membuatnya mudah dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Penerapan metode belajar membaca Al-Quran bermain ada yang pertama, yaitu pengertian paket hijaiyah. Paket hijaiyah adalah media pembelajaran berbentuk seperti saku baju yang terbuat dari kain flanel yang telah dipotong sesuai dengan pola saku baju, lalu ditempelkan pada MMT selebar 1 kali 1 meter. Keistimewaan dari media ini adalah mudah dimainkan, terdapat banyak warna yang dapat menarik perhatian anak, bahan yang digunakan aman untuk anak-anak. Cara penyimpanan media ini cukup menggantungkan di dinding seperti papan tulis. Penggunaan media ini, yang pertama, guru mempresentasikan terlebih dahulu cara memainkan paket hijaiyah. Yang kedua, guru menyebutkan huruf hijaiyah dengan ucapan yang jelas dan kemudian anak mengikutinya. Yang ketiga, agar lebih bersemangat anak diajak bernyanyi menyebutkan huruf-huruf hijaiyah. Yang keempat, guru diminta 2 anak sebagai contoh cara bermain paket hijaiyah. Materi yang ke-8 yaitu metode pembelajaran menulis. Pembelajaran baca tulis Al-Quran dengan metode Iqra cocok untuk anak usia dini karena mengajarkan baca tulis Al-Quran dengan mengenal huruf secara bertahap dan langsung dengan bunyi bacaan. Dari yang mudah, sederhana, sampai dengan lebih sempurna. Sistematis secara aktif, komunikatif, variatif, serta mudah dan menyenangkan. Adapun penerapan baca tulis Al-Quran dengan metode Iqra di RA, yang pertama yang meliputi sesuai dengan kurikulum RA, menyatu dengan materi pembelajaran. Yang kedua, khusus privatisasi baca tulis Al-Quran pada hari Jumat. Yang ketiga, setiap wali kelas wajib dapat membaca dan menulis huruf Al-Quran. Yang keempat, pembelajaran bersifat klasikal atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Yang kelima, bisa diterapkan sampai dengan jilid 4. Yang kelima, sesuai dengan metode yang ditunjang. Strategi yang pertama yaitu tahyiyah atau persiapan. Persiapan di sini mencakup persiapan kondisi diri, tempat, dan waktu. Yang kedua, berimajinasi. Maksudnya di sini memahami apa yang didapat, juga membantu berimajinasi menentukan penghubung antar ayat sehingga hafalan menjadi kokoh. Yang ketiga, pemanasan. Pada saat mulai menghafal, jangan paksakan jumlah yang dihafal. Yang keempat, konsentrasi. Pada saat menghafal haruslah konsentrasi karena semakin cepat pula hafalan tersimpan di memori. Yang kelima, baca perlahan. Amati huruf satu persatu, baca dengan tenang dan dalam tempo perlahan. Yang keenam, diulangi. Bacaan yang sudah dihafal harus dibaca berulang-ulang kali supaya ingatannya kuat. Yang ketujuh, ikatan. Harus bisa membedakan ayat-ayat yang satu dengan ayat yang lain dan juga kaitan ayat dengan halaman berikutnya. Yang ke-10, karakteristik guru pembelajaran Al-Quran bagi anak usia dini. Adapun karakteristik guru pembelajaran Al-Quran bagi anak usia dini, yang pertama, fasih dalam pelafalan huruf. Guru harus fasih dalam pelafalan huruf dan bacaan. Yang kedua, lancar dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Yang ketiga, memiliki wawasan Al-Quran. Yang keempat, memiliki hafalan Al-Quran. Yang kelima, menguasai metode dan pendekatan pembelajaran Al-Quran yang sesuai untuk anak usia dini. Yang keenam, memotivasi siswa. Yang ketujuh, mampu menjalin komunikasi dengan orang tua.